Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifarel Legediansa dari jurusan Teknik Industri Angkatan 2024 dengan NIM 33332424009. Saya dari kelompok 3 Shift 1 Praktikum Penelitian Operasional 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan pada modul 3 yaitu tentang analisis sensitivitas. Di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Baik, di sini soalnya itu ada sebuah perusahaan peralatan elektronik menghasilkan tiga jenis produk yaitu ada televisi dengan kode T, laptop dengan kode L, serta smartphone dengan kode S. Setiap produk diproses di tiga bagian yaitu bagian designing, assembly, dan juga testing. Ketiga proses tersebut memiliki kapasitas masing-masing yaitu 480 jam bagian designing, 360 jam bagian assembly, dan 580 jam bagian testing. Untuk menghasilkan satu unit televisi dibutuhkan waktu 4 jam di bagian designing, 2 jam di bagian assembly, dan 3 jam di bagian testing. Untuk menghasilkan satu unit laptop dibutuhkan waktu 6 jam di bagian designing, 5 jam di bagian assembly, serta 8 jam di bagian testing. Sedangkan untuk menghasilkan satu unit smartphone dibutuhkan waktu masing-masing 5 jam di bagian designing, 6 jam di bagian assembly, dan 6 jam di bagian testing. Keuntungan per unit televisi adalah $12, laptop $18, sedangkan smartphone $15. Permasalahan perusahaan elektronik tersebut jika diformulasikan dalam bentuk program linear adalah sebagai berikut. Jadi ada empat permasalahan. Yang pertama itu ada buatlah model matematika dari persoalan di atas. Kemudian yang B ada berapakah nilai shadow price dari ketiga produk. Kemudian yang C ada berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian designing. Kemudian yang terakhir ada apabila perusahaan elektronik tersebut ingin membuat produk baru yaitu tablet dengan kode T dengan harga jual $4 dengan keuntungan sebesar $1 per unit dengan proses pengerjaan 2 jam designing, 2 jam assembly, 1 jam testing, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Nah, yang pertama kita jawab yang A itu buatlah model matematika dari persoalan di atas jika perusahaan elektronik ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Nah, model matematikanya itu seperti ini. Jadi diketahui itu ada televisi kodenya T, laptop yaitu L, smartphone yaitu S. Kemudian matematikanya ada fungsi tujuannya max Z sama dengan 12T ditambah 18L ditambah 15S ditambah 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3. Ini ditambahkan slack karena di sini kurang dari sama dengan fungsi kendalanya. Nah, kemudian untuk fungsi kendalanya ada 4T ditambah 6L ditambah 5S tambah S1 kurang dari sama dengan 480. Ini kendala bagian designing. Kemudian ada 2T ditambah 5L ditambah 6S ditambah S2 kurang dari sama dengan 360. Ini kendala bagian assembly. Kemudian yang ketiga ada 3T ditambah 8L ditambah 6S ditambah S3. Ini kurang dari sama dengan 580. Ini kendala bagian testing. Serta dengan T, L, S lebih dari sama dengan 0 karena ini sebuah benda jadi pastinya lebih dari sama dengan 0. Yang pertama, kita akan menyelesaikannya menggunakan software POM-QM. Jadi kita buka dulu software POM-QM-nya. Ketika sudah terbuka seperti ini, kita klik modul, kita pilih yang linear programming, dan kita klik new. Nah, di sini kita ganti saja judulnya dengan tugas mingguan underscore 3332409. Nah, untuk number of constraint-nya itu ada tiga dan variabel number of variabel juga tiga dengan objektif yaitu kita pilih yang maximize karena kita untuk mencari keuntungan maksimum. Kita klik OK. Berarti ini X1 kita ganti dengan T yaitu televisi, terus X2 kita ganti dengan L yaitu laptop dan X3 kita ganti dengan S yaitu smartphone dengan eh, fungsi tujuannya itu dengan T yaitu nilai maksimumnya itu 12, L-nya itu $18 dan S-nya itu $15. Kemudian untuk kosan satu kita ganti dengan designing, designing. Tuh. Designing yaitu di sini 4, untuk laptop yaitu 6, dan untuk smartphone yaitu 5. Tandanya kurang dari sama dengan RAS yaitu 480. Ini pada proses designing tuh tersedia waktu 480 jam. Kemudian untuk yang concern kedua kita ganti dengan assembly. Di assembly itu ada dua televisi, laptopnya ada 5, dan smartphone-nya ada 6. Dan RAS-nya yaitu 360. Kemudian untuk yang concern 3 kita ganti dengan testing. Di testing untuk televisi yaitu ada 3, untuk laptop yaitu ada 8, dan untuk smartphone yaitu ada 6.
tandanya masih sama dengan RAS yaitu 580. Nah, ketika sudah seperti ini kita klik solve saja. Nah, udah muncul nih dengan solusi optimalnya untuk produksi televisi itu 30, laptop sebanyak 60 dan smartphone itu 0 dengan keuntungan maksimumnya itu $1.440. Nah, di sini kita bisa lihat iterasinya. Nah, di sini untuk iterasi ketiga ini kita screenshot saja. Ini di screenshot buat kita menyelesaikannya menggunakan Excel. Selanjutnya di sini saya akan menyelesaikannya menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk tadi yang sudah kita SS yaitu iterasi 3 di POM-QM, kita masukkan ke Excel-nya. Nah, masukkan seperti ini. Nah, untuk yang eh, tadi kan yang A, untuk soal A itu sudah diselesaikan, sudah dicari model matematikanya. Kemudian untuk yang B yaitu shadow price. Nah, shadow price ini kita masukkan nilai dari iterasi 3. Kita tinggal copy saja dari POM-QM. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Seperti ini. Kemudian untuk designing kita pilih yang ini. N31 di slide 1. Kemudian untuk assembly yaitu sama dengan yang di slide 2, 0. Dan untuk testing yaitu sama dengan di slide 3 yaitu P31. Nah, jadi shadow price-nya itu terdapat di designing. Jadi setiap penambahan satu unit kapasitas designing akan mendapatkan keuntungan kurang lebih 3. Menambah keuntungan kurang lebih 3. Nah, seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya untuk mencari yang C yaitu change factor atau ini berapakah solusi baru untuk setiap produk. Nah, di sini kita pilih yang solusi lamanya yaitu yang ini sama dengan C28. Nah, ini 30. Ini tinggal kita drag ke bawah saja. Kurang satu lagi. Nah, seperti ini. Ini 30. Ini dari kuantitinya. Dan untuk perubahannya, kita pilih yang N28. Yang select ini, select 1. Ini kita tinggal drag ke bawah. Tinggal nah, seperti ini. Nah, untuk solusi baru karena di sini penambahan 5 jam pada proses designing. Di sini kita N28 dikali dengan 5. Nah, seperti ini. Karena di sini di penambah 5 jam, jadi di perubahan itu kita kali dengan 5, kita drag. Nah, seperti ini sudah. Terus untuk solusi barunya yaitu tinggal dijumlah saja. Nah, dengan ini ditambah dengan ini. Tuh. Nah, ini kita tinggal drag lagi ke bawah. Seperti ini. Nah, kemudian untuk keuntungan baru itu kita pakai sama dengan ini yang solusi baru dikali dengan iterasi ini tiganya ini. Nah, terus ditambah lagi yang bawahnya dikali dengan 18, terus ditambah
Di slide 3 ini dikali juga dengan yang bawah ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk yang keuntungan lama kita pakai yang ini 1440. Itu. Nah, perubahannya kita tinggal kurangin saja keuntungan baru dikurangin dengan keuntungan lama. Nah, 15. Jadi untuk penambahan 5 jam pada proses designing itu mendapatkan keuntungan baru sebesar $1.455. Sedangkan keuntungan lamanya itu $1.440 dengan perubahannya itu sebesar $15. Nah, untuk pengurangan sini juga masih sama. Solusi lama itu kita pilih yang ini juga sama. Sini nah perubahan juga sama tadi yang ini, tapi ini dikali dengan -5 karena pengurangan. Nah, seperti ini. Kita biar sama pakai 3 angka di belakang koma. Kita tinggal tarik lagi ke bawah seperti ini. Nah, untuk solusi baru yaitu masih sama dengan seperti yang ini, ditambah saja. Sama dengan ini ditambah dengan yang ini solusi lama ditambah dengan perubahan. Nah, seperti ini juga sama kita jadiin 3 angka di belakang koma. Nah, kita tinggal drag ke bawah saja. Nah, kemudian untuk keuntungan lama juga sama kayak tadi ini caranya. Tinggal sama dengan ini dikali dengan ini iterasi ditambah solusi baru yang pada laptop dikali dengan iterasinya yang laptop. Kemudian ditambah dengan K52 dikali dengan yang ini. Nah, seperti ini. Untuk keuntungan baru sudah ditemukan. Nah, untuk keuntungan lama itu sama saja. Nah, atasnya itu 1440. Nah, seperti ini. Untuk perubahannya masih sama, sama dengan keuntungan baru dikurangi dengan keuntungan lama, yaitu I54. Ini nah, min 15. Jadi, kalau dikurangin dengan 5 jam pada proses designing, yaitu keuntungan barunya mencapai yaitu $1.425, sedangkan untung lamanya $1.440. Jadi ini berkurang sebanyak $15. Nah, kemudian di sini kita akan mencari reduce cost, yaitu untuk menjawab pertanyaan yang D, apabila perusahaan elektronik tersebut ingin membuat produk baru yaitu tablet dengan harga jual $4 dengan keuntungan sebesar $1 per unit. Jadi proses pengerjaannya itu 2 jam designing, 2 jam assembly, dan 1 jam testing. Jadi kita tinggal tulis aja, designing itu 2 jam, dan assembly itu 2 jam, dan testing itu 1 jam. Seperti ini. Kemudian untuk nilai per jamnya itu didapat dari shadow price yang ini. Ini kita tinggal drag ke kanan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk totalnya itu kita tinggal kalikan saja jumlah yang diperlukan dikali dengan nilai per jam. Seperti ini. Ini kita tinggal tarik ke kanan. Nah, untuk total biaya, kita pakai rumus SAM. Kita tarik. Nah, seperti ini. Jadi, total biaya yang digunakan untuk memproduksi tablet yaitu sebesar $6 dan tidak sesuai dengan perencanaan yaitu akan menjual dengan $4. Jadi, perusahaan ini menurut saya tidak harus memproduksinya karena jelas tidak akan untung karena dia ingin menjualnya $4 sedangkan di sini total biaya produksinya itu $6. Selanjutnya, di sini saya akan menyelesaikannya dengan menggunakan metode solver pada Excel.
Jadi di sini kita tinggal masukkan saja untuk di fungsi kendala designing, yaitu ada 4 di televisi, kemudian 5 di laptop, dan kemudian 6 di laptop itu, dan smartphone itu 5 dengan kapasitas 480. Nah, untuk assembly yaitu di sini 2, kemudian di laptop ada 5, dan di smartphone itu ada 6 dengan ini kapasitasnya yaitu 360. Nah, ini kurang dari sama dengan, karena ini waktu yang disediakan untuk proses designing itu 480 jam, kemudian untuk assembly itu 360 jam. Dan untuk testingnya itu ada 3 televisi, untuk laptopnya itu ada 8, dan juga untuk smartphone itu 6 dengan kapasitas yaitu 580 jam. Ini dapat dari sini. Kemudian untuk satunya itu 1, sini ya 0, 0. Kemudian untuk nah, untuk kapasitasnya itu 0 karena lebih dari 0. Kemudian untuk X2-nya itu di televisi 0, di laptop itu 1, dan smartphone itu 0. 0. Ini juga sama 0, 0, 1. Sini 0 dengan keuntungan yaitu di sini 12, di sini 18, dan untuk di smartphone yaitu 15. Nah, di sini di total kita pakai rumus sama dengan sum produk. Kita pilih yang ini, titik koma, terus kita pilih yang solusi optimal. Nah, di sini kita kunci sekali Fn4. Di sini juga Fn4. Nah, enter. Ini kita tinggal drag saja ke bawah. Nah, seperti ini. Kita kemudian kita klik solve yang ini, terus untuk set objektifnya kita pilih yang ini. Dan untuk yang changing variable cell-nya, kita pilih yang solusi optimal. Nah, seperti itu. Kemudian untuk subject to the constraint, constraint, kita cell reference-nya kita pilih yang ini. Tandanya kurang dari sama dengan ini, ngikutin ini, dan constraint-nya itu yang ini, 480 sampai 580 ini. Ini kita add yang bawahnya ini. Ini tandanya kita ubah jadi lebih dari sama dengan, untuk constraint-nya itu ini. Nah, kita klik OK. Sini kita pakai solving metodenya itu simplex linear programming. Kita klik solve saja. Kita pilih yang ininya, transfer efficiency limit. Kita pilih semua ini. Klik OK. Nah, seperti ini. Jadi di sini juga sama dengan solusi optimalnya, yaitu untuk televisi sebanyak 30 produk, dengan laptop yaitu sebanyak 60, dan smartphone yaitu 0, dengan total keuntungan maksimumnya yaitu sebesar $1.440. Nah, di sini juga ada sensitivity report. Nah, di sini tuh, di sini juga sama dengan tadi untuk televisi yaitu 30 dan laptop 60, sedangkan untuk smartphone yaitu 0. Nah, di sini juga terdapat shadow price yaitu di designing. Jadi setiap penambahan 1 unit kapasitas designing mendapatkan shadow price sebesar 3. Nih. Nah, untuk transfer reportnya seperti ini dengan keuntungan total yaitu $1.440. Ini dengan televisi diproduksi sebanyak 30, dengan laptop 60, sedangkan smartphone itu 0. Nah, image report juga sama seperti ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.